Daripada nyusahin yang lain, kita taruh aja ibu ini di panti jompo. Mita, tolong ambilkan ibu air, nak. Mita. Ya, sebentar. Ibu ngapain sih bangun dari kasur? Kan udah Mita kasih tahu, ibu istirahat aja. Kalau mau apa-apa, panggil aja Mita. Iya, nak. Ibu dari tadi udah manggil-manggil, tapi gak ada yang nyaut. Ibu pikir kamu tidak di rumah. Ya sabarlah ibu dulu. Gak mungkin juga sekali ibu panggil, aku langsung datang. Kayak jin yang digosok langsung keluar dari teko. Ya kali begitu. Iya, nak. Maaf, nak. Ibu tadi sangat haus, makanya ibu bangun mau ambil air minum. Udahlah, Bu. Ibu jangan rewel. Sabar aja kalau butuh apa-apa. Nanti kalau ibu kenapa-napa, aku juga yang repot. Iya, nak. Hah? Ya udah, tunggu dulu. Kita ambilkan air. Mananya itu? Punya mertua bikin susah aja. Ganggu aku, gak tahu aku lagi dandan. Tiap bentar teriak-teriak manggilin, minta ini itu. Sebel aku. Emang dia pikir aku nikah sama anaknya buat ngurusin dia aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sayang, kau belum tidur? Iya, gimana aku tidur? Aku nungguin kamu, Mas. Aduh, makasih loh sayangku. Ada yang mau aku bicarakan samamu. Ada apa sayang? Kok mukanya kecut gitu? Aku ndak bisa ya, Mas. Kalau ibu terus-terusan tinggal sama kita. Kenapa sayang? Ada apa? Coba cerita dulu. Iya, pokoknya aku nggak mau ibu tinggal di sini lagi. Aku capek harus ngurus ibu, ngurus kamu, ngurus rumah. Aku juga butuh me time. Ke salon, nongkrong sama teman-teman aku. Sabar dong sayang. Kalau nggak sama kita, ibu tinggal sama siapa lagi? Ibu nggak mungkin tinggal sama Kak Tari di Malaysia. Terlalu jauh. Si Rani kan ada, Mas. Sama Rani aja. Masa iya ibu tinggal sama Rani? Untuk kebutuhan dia dan keluarganya aja susah. Kasihan juga Rani sama suaminya sayang. Cuman kita yang ibu harapkan. Kasihan ibu. Kamu ya, Mas, cuma mikirin keluargamu, tak pernah mikirin gimana aku. Ya udah, kalau Mas masih mempertahankan ibu di sini, ceraikan aku. Lebih baik aku tinggal dengan orang tua aku. Dek, tunggu dek. Dek, bagaimana ini? Apa sebaiknya besok aku kabari Kak Tari biar bisa dia jemput ibu? Gimana mbak? Aku nggak bisa terus-terusan begini. Ribut terus sama istriku. Yang sabar dulu toh, Dek. Ya ndak mungkin juga ibu tinggal sama Mbak. Susah juga bawa ibu udah sakit-sakitan kesini. Apa susahnya sih mbak? Mbak kan pengusaha tekstil yang berjaya. Tinggal pesan tiket, ibu langsung berangkat. Ya ndak mungkin toh, Dek, ibu berangkat sendiri. Aku nggak mau tahu ya mbak. Pokoknya mbak harus pikirkan bagaimana caranya. Gimana, Mas? Mbak Tari nggak bisa sayang. Terkendala jarak yang jauh. Atau kayak gini aja, Mas. Daripada nyusahin yang lain, kita taruh aja ibu ini di panti jompo. Gimana? Ide bagus itu sayang. Kamu memang istri mas yang pintar. Jelas dong, Mita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Mas Arman, Mbak Mita, mau bawa ibu kemana? Kamu sini dulu Ran, biar mas jelasin. Ada apa ini, Mas? Ibu mau dibawa kemana? Bawa-bawa koper segala.
Mas sama mbakmu Mita mau antar ibu ke panti jompo. Karena Mas sama mbak udah nggak bisa lagi jagain ibu. Mbak Tari apalagi, kan dia jauh di Malaysia. Dan Mbak Tari udah setuju kok. Kamu pasti bakalan setuju. Wah, apa-apaan ini, Mas? Mas pikir aku bakal setuju? Mas, aku masih bisa ngerawat ibu sendiri. Kamu mau ngerawat ibu? Kamu aja nyari makan susah, apalagi ditambah ngerawat ibu. Bakal jadi beban buat kamu. Mas, Boyo dijaga omonganmu. Apa Mas bilang beban? Perlu Mas ingat ya, ibu membesarkan kita bertiga dengan susah payah. Sampai kamu sama Mbak Tari kuliah dan dapat kerja yang lebih menjanjikan daripada aku. Aku rela gak kuliah karena gak mau nyusahin ibu lagi. Walaupun bapak udah lama gak ada, ibu ndak pernah ngeluh kita ini beban, Mas. Aku gak nyangka Mas bakalan kayak gini. Berani ya kamu nampar Mas? Mas pikir aku takut sama Mas? Ndak. Mas, denger ya. Walaupun aku sama suamiku susah, aku masih bisa ngerawat ibu dan ngasih makan ibu. Oh, oke lah kalau itu kamu mau. Bawa aja ibu sana. Tapi kamu jangan pernah mengeluh ya sama Mas dan Mbak Tari. Yowes. Tapi satu pesanku, tolong renungkan dan pikirkan apa yang kamu lakukan ini, Mas. Benar atau salah? Jangan mau terus-terusan dihasut sama istrimu. Aku yakin di lubuk hatimu yang paling dalam tidak akan mau melakukan ini. Ya udah, Mas, aku pamit. Ada apa, Ran? Kamu kok nangis? Ya ndak apa, Bu. Sekarang ibu pulang yo sama Rani. Loh, kok ke rumah kamu? Tadi Mas sama mbakmu ngajak ibu pergi liburan. Yaudah, Bu, kapan-kapan aja kita liburan. Sekarang ibu pulang sama Rani. Yuk. Iya nak. Ibu udah tahu yang sebenarnya, Rani. Assalamualaikum, Bang. Bang, Rani pulang. Waalaikumsalam. Iya Ran. Wah, bareng ibu juga. Loh, kamu kok nggak bilang? Kan bisa Bang tadi siapkan makanan sebelum kamu sama ibu sampai ke sini. Ya ndak apa tuh, Bang. Biar Rani aja yang siapin. Ibu, Rani antar ke kamar dulu ya, istirahat. Bu, ibu istirahat dulu ya. Kalau ada apa-apa, panggil Rani. Iya nak, maafin ibu yang ngerepotin kamu. Ibu ya ndak boleh ngomong gitu, Bu. Rani ini anak ibu, udah seharusnya Rani ngerawat ibu di hari tua ibu. Iya Nduk, makasih ya Nduk. Yowes, ibu yang ndak boleh banyak pikiran yo. Rani sayang banget sama ibu. Rani tinggal ya, Bu. Rani mau masak dulu. Iya nak. Terima kasih ya Allah. Kau titipkan aku anak yang sangat menyayangiku dengan tulus di saat aku sudah tua, sedangkan anakku yang lain tidak mau lagi merawatku. Ada apa sebenarnya, Dek? Ada masalah ya di rumah Mas Arman? Sampai-sampai ibu harus kesini bawa-bawa kopernya, kayak orang pindahan segala. Iya Bang, pokoknya Mas Arman sama Mbak Mita gak bisa lagi ngerawat ibu dan mau bawa ibu ke panti jompo. Ya Allah, kok 3 kali mereka? Kenapa gak menghubungi kita dulu sama Mbak Tari sebelum memutuskan untuk membawa ibu ke panti jompo? Ya abang kayak ndak tahu ke Tari. Dari dulu dia pun gak peduli sama ibu. Dia sibuk ngurus keluarga dan karirnya di Malaysia. Jadi yuk dia setuju-setuju aja ibu diantar ke panti jompo. Lah, kalau gitu kenapa gak bilang ke kita aja? Ya karena kita dipandang rendah Bang. Karena kita tak punya apa-apa. Jadi kita itu seperti tidak dianggap.
Tapi ya sudahlah, mulai sekarang terserah mereka aja. Yang jelas ibu udah tenang di sini di rumah kita. Iya dek, kamu jangan terlalu banyak pikiran ya. Abang selalu ada kok buat kamu. Maafin abang belum bisa ngasih apa-apa. Dan karena abang juga kita nggak pernah dianggap karena kita nggak punya apa-apa. Wus, ya ndak boleh ngomong gitu toh bang. Ade sangat bersyukur bisa jadi istri abang yang baik dan rendah hati. Masalah harta itu hanya bonus bang. Dalam hidup kita itu cuma butuh ketenangan dan rasa syukur. Makasih ya dek, abang dipuji jadi malu. Iya, sama-sama bang. Yuk bantu adik masak, keburu maghrib ini. Iya dek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, Muklis ke ladang dulu ya. Iya nak, hati-hati ya. Rani, abang berangkat dulu ya. Yuk bang. Rani, kamu harus bersyukur memiliki suami seperti Muklis. Baik, rendah hati, penyabar, dan rajin ibadah. Iya bu. Yaudah yuk, kita masuk dulu. Sarapan. Rani udah bikinkan nasi goreng terasi untuk ibu. Ibu pasti suka. Makasih ya nak, sudah repot-repot masak makanan kesukaan ibu. Iya, sama-sama bu. Ya, ibu jangan ngomong gitu. Rani senang bisa masak untuk ibu. Teringat waktu kecil Rani sangat suka nasi goreng terasi bikinan ibu. Rani sayang sama ibu. Ibu juga sayang kamu nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bu, kita pergi ke ladang yuk. Ala-ala piknik gitu. Biar ibu gak suntuk di rumah. Sambil ngeliat sawah yang bentar lagi mau panen. Betul juga bu. Loh, nggak apa-apa ibu ikut. Nanti malah ngerepotin. Yuk, ndak lah bu. Yuk, Rani udah siapin bekal. Ya udah, ibu ikut kamu aja. Wah, udaranya sejuk dan nyaman ya. Ibu senang sekali bisa menghabiskan sisa umur ibu bersama kalian. Makasih ya Rani, Muklis. Iya, sama-sama tuh bu. Kami juga sangat senang ibu bisa di sini bersama kami. Iya bu, ibu tenang aja. Kami akan selalu membahagiakan ibu. Ya, walaupun dengan kehidupan yang seadanya. Kita nggak boleh ngomong gitu nak. Kita harus bersyukur. Kalau kita nggak bersyukur, nanti rezekinya dipatok ayam loh. Itu kalau bangun kesiangan kali bu, dipatok ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rani, kamu duduk di sini dulu. Ibu mau bicara. Rani, kamu sama suami kamu akur-akur ya. Kalian harus bahagia. Ibu yakin kalian akan memiliki kehidupan yang lebih baik. Ibu yakin itu. Dan satu hal lagi, tolong kabari Mas dan Mbakmu. Ibu rindu. Iya bu, tapi ibu jangan banyak gerak dulu. Ibu kan lagi sakit. Ibu istirahat aja. Rani mau ngubungi Mas sama Mbak dulu ya. Assalamualaikum Mas. Bisa?
ke rumah Rani sekarang, Mas? Ada apa? Kamu nggak sanggup ngerawat ibu? Kemarin sosokan mau ngerawat ibu. Gak gitu, Mas. Ibu rindu sama kamu. Ah, nanti aja Mas ke situ. Mas sibuk sekarang. Atau coba Rani telepon Mbak Tari aja ya. Assalamualaikum Mbak Tari. Waalaikumsalam. Kenapa Ran? Mbak lagi sibuk nih. Nanti Mbak kabari ya. Semuanya sibuk dengan urusannya masing-masing toh. Yaudahlah. Rani. Iya Bu, ini Rani Bu. Rani. Ibu udah gak lama lagi. Gimana dengan Mas dan Mbakmu? Kenapa belum datang juga? Apa sudah kamu hubungi mereka, Nak? Jangan bicara seperti itu Bu. Iya, nanti Rani coba hubungi lagi. Tapi Ran, ibu udah gak kuat lagi, Nak. Ibu yang kuat. Rani. Ibu, jangan tinggalin Rani, Bu. Ibu kenapa, Dek? Bang, Ibu udah pergi ninggalin kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang sabar ya, Dek. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kesini, Mas? Loh, kamu kok ngomongnya gitu, Ran? Mas mau lihat ibu. Mas rindu. Rindu? Udah terlambat, Mas. Ibu udah pergi. Mas kemana aja selama ini? Ah, pergi? Maksud kamu apa, Ran? Ibu udah meninggal dengan keadaan rindu sama kamu. Apa? Ibu meninggal? Kamu kenapa nggak ngasih tahu Mas? Gak ngasih tahu. Udah berkali-kali aku telepon, tapi gak pernah diangkat. Ibu. Bu, maafkan Arman ya, Bu. Arman sayang sekali sama ibu. Arman sangat rindu ibu. Arman menyesal, Bu.